Glory be to God. We shall behold him. Siapa yang percaya? Katakan amin. Kita akan memandang dia, kita akan melihat dia. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, ketika Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya untuk naik ke gunung tinggi. Ya, saya sudah menyampaikan itu, saya hanya sekedar review sebentar. Ya. Ketika saat itu Tuhan mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, untuk naik ke gunung yang sangat tinggi. Dan ketika mereka naik, mereka tidak diberitahu untuk apa dan tujuannya mereka diajak naik ke gunung. Ya, mereka nggak tahu. Ya, bahkan ada di Injil yang lain selain di Matius katakan bahwa mereka sempat tertidur. Ya, ketiga murid ini tertidur. Ya. Dan ketika mereka bangun, mereka melihat dalam penglihatan bahwa Yesus berubah wajah. Dia transformation, dia berubah. Ya, wajah dari dalam keluar sinar yang luar biasa. Dan ketika dia berubah, wajahnya bukan berubah dari bentuk yang lain, tetapi berubah, kemilau dan kemuliaan Allah itu ada padanya. Dan pakaiannya menjadi putih terang. Ya. Dan bukannya dia saja, saat itu ada bersama dengan dia Elia dan Musa. Bukan hanya sekedar hanya bertemu begitu saja, tapi mereka bertiga, Musa, Elia, dan Yesus, berada dalam suatu pembicaraan yang sangat dalam, yang sangat intim. Bukan pembicaraan yang biasa saja, tapi deep conversation, sangat dalam. Ya. Isinya pembicaranya dalam sekali. Tetapi para murid ini tidak mengerti. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak tahu apa yang mereka berbicarakan. Tapi Petrus langsung menyeletuk bahwa ia akan membangun tenda. Karena dia merasa begitu so happy, merasa begitu bahagia, enak ya di sini ya. Karena bisa bertemu dengan Elia, dengan Musa, bukan bertemu, melihat mereka sedang berbincang-bincang. Bagi dia itu sesuatu yang bahagia. Kemudian dia mau membuka tenda, mau bangun tenda untuk siapa? Yesus, Musa, dan Elia. Ya. Tetapi setelah mulai muncul pemikiran begitu di dalam pemikiran Petrus dan dia utarakan itu, tidak lama langsung penglihatan mereka tertutup. Yang mana ketika saat itu mereka bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya dan melihat ada Elia dan ada Musa, saat itu langsung ditutupi dengan awan yang putih. Sehingga mereka tidak bisa melihat pemandangan itu, cuma mereka bisa mendengar bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia, taati dia, ikuti dia. Artinya itu seperti itu. Lalu hilang. Ya. Pada saat itu mereka seharusnya bisa memandang Tuhan, memandang Tuhan yang lebih lagi. Sehari-hari mereka sudah memandang Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus sehari-hari sudah memandang Yesus. Tetapi mereka memandangnya sebagai apa? Sebelumnya itu saya uraikan sedikit bahwa Tuhan bertanya, menurut kamu pandanganmu siapa sih aku ini? Langsung spontan juga Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah itu pandangan Petrus pada saat itu. Tapi bukan dari Petrus sendiri, tapi karena dari Roh Allah Bapa yang membuat Petrus bisa menyampaikan hal tersebut. Tetapi setelah itu ketika Yesus menyampaikan sebagai Mesias, dia harus mati di kayu salib, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus berubah. Langsung dia berkata, jangan Tuhan, sekali-sekali gak akan terjadi. Karena Tuhan Allah tidak akan mengendaki itu. Dia berubah pandangannya. Ya, kalau tadi dia memandang secara Roh Allah Bapa yang memandangnya. Tapi setelah mendengar bahwa Yesus Kristus, Mesias tersebut harus mengalami penderitaan, penganiayaan, maka pikirannya berubah. Dia hanya memikirkan tentang manusia, kebutuhannya. Dia tidak memikirkan tentang Tuhan. Saudara, saat ini pada hari ini, menurut saudara, menurut pandangan saudara, siapakah Yesus Kristus itu? Itu bisa mengubah kehidupan kamu.
Sudut pandangmu tentang Yesus Kristus itu akan mengubah kehidupanmu. Kalau engkau memandang Yesus Kristus sebagai manusia saja, maka itu juga tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam kehidupan kamu. Sudut pandang kita tentang Yesus Kristus itu adalah yang mengubah setiap langkah-langkah kehidupan kita. Waktu pertama Petrus memandang Yesus karena dia menerima Roh Allah Bapa. Dia memandang Yesus sebagai anak Allah, Mesias. Tetapi ketika Yesus menceritakan bahwa ia harus mati segala macam seperti itu, maka pandangan Petrus berubah. Wah, kalau Yesus mati, siapa dong yang bisa menolong saya? Saya ikut siapa dong? Mulai kepentingan pribadi yang muncul. Dan dengan kepentingan pribadi itulah yang dibawa ketika dia melihat Yesus berubah wajah. Dan kemudian ada Elia, ada Musa. Nah, sudut pandang yang tadi itu tetap dibawa naik sama dia. Walaupun dia naik ke gunung yang tinggi, walaupun dia diajak oleh Yesus Kristus, walaupun dia bisa melihat penglihatan yang supranatural itu, yang spektakuler seperti itu, tapi tetap point of view-nya, sudut pandang dia tetap manusia. Yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Dengan dia mau rencana apa? Membangun tenda. Dia mau menikmati. Kalau Yesus ada di situ, nggak usah turun-turun, ada tenda di situ, aku juga nggak akan turun. Jadi dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu sudah, we shall behold him. Kita akan memandang dia. Tetapi bagaimana? Dengan cara apa? Lalu sudut pandangmu yang seperti apa kamu memandang dia? Seperti apa? Mau seperti murid-murid ini, Petrus ini saja? Ataukah seperti yang Tuhan kehendaki kita memandang dia? Ya. Hari ini kita mau belajar dari dua orang yang berbeda lagi. Ya. Kita mau buka di dalam Matius 8. Tapi para murid tetap nanti akan kita belajar juga apa pandangannya dia. Di Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seseorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan berkata seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ada dua orang, bukan murid Tuhan nih. Seorang penyakit kusta, penderita kusta, dan perwira Romawi. Ya. Dari dua orang ini kita belajar. Orang yang tidak pernah mengikuti Yesus Kristus, yang tidak pernah mengetahui siapa dia, ya, yang tidak pernah bergaul, yang tidak pernah berkomunikasi, hanya mendengar nama dari orang-orang saja. Tetapi pandangan mereka, sudut pandang mereka kepada Yesus, kita lihat. Orang yang kusta, ya, ketika mendengar nama Yesus, ketika dia tahu bahwa Yesus sedang berjalan dan banyak orang yang mengikutinya, berbondong-bondong mengikutinya. Kemana Yesus pergi banyak orang yang mengikutinya. Tetapi mereka memandangnya seperti apa? Lalu ada seorang yang mengalami sakit kusta. Nah, orang sakit kusta pada zaman dulu itu selalu diasingkan, ya, tidak ditoleh oleh orang, tidak diperhatikan, tidak boleh berbincang-bincang, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ya, mereka hidupnya diasingkan. Tetapi ketika dia tahu Yesus sedang jalan, ya, apa yang dilakukan? Orang itu berkata, dia langsung apa? Datang kepada Yesus dan sujud menyembah dan berkata, nah ini, ketika dia sujud menyembah, itu adalah tindakan secara fisik tubuhnya. Dia sujud menyembah. Ya, berarti dia tahu siapa yang dia sembah ini. Kalau namanya orang sujud menyembah itu berarti yang disembah ini lebih tinggi. Berarti orang yang lebih tinggi, ya kan? Gak mungkin menyembah yang biasa saja. Dia tahu kenapa dia harus sujud menyembah. Ya. Kemudian setelah dia tahu bahwa Yesus ini, ya, menurut pandangan dia adalah orang yang punya kuasa. Orang yang berkuasa. Ya. Dan itu nyampak ketika dia memperkatakan ini. Dia berkata seperti apa? Tuhan. Nah, ini perkataan dia kepada Yesus Kristus. Bukan rabi, bukan guru, tapi Tuhan. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Sebagai hamba dan Yesus sebagai Tuhan. Berarti posisinya dia direndah, di bawah, dan Tuhannya ini tinggi. Makanya dia sujud menyembah. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini sudut pandang dari seorang penyakit kusta. Dia memandang Yesus sebagai tuannya. Ya, dia ini adalah bawahannya. Dia sebagai hambanya. Pandangannya dia, aku berada dalam posisi seperti ini, dengan sakit kusta seperti ini, aku ini hamba. Tapi yang ada di depanku ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia datang dan sujud menyembah dia. Dan keluar perkataannya, berkata, kalau Tuhan mau. Nah, jadi dia memandang Yesus bahwa Yesus memiliki otoritas, memiliki kekuasaan. Kalau misalnya Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Tuhan dapat mentahirkan aku. Tapi kalau Tuhan nggak mau, Tuhan nggak bisa tidak menyembuhkan aku nggak masalah. Istilahnya seperti itu. Jadi orang kusta ini tahu point of view-nya. Dia memandang Tuhan sebagai orang yang berkuasa. Sebagai Tuhan yang maha tinggi yang berkuasa. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, itu sudut pandang dari seorang penyakit kusta. Artinya orang yang berdosa. Penyakit kusta itu mungkin saat ini orang yang berdosa. Dari sudut pandang orang yang rendah, paling rendah. Orang sakit kusta itu direndahkan sekali, dia paling rendah. Dia bisa memandang Yesus adalah otoritas yang paling tinggi. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia tahu kalau Yesus sebagai Tuhannya dia di atas segala Tuhan. Tuhan itu punya kehendak apa saja. Punya otoritas apa saja. Sekehendak dia. Makanya dia berkata. Dia tidak berkata, Tuhan sembuhkan saya. Dia tidak berkata demikian. Dia juga tidak berkata, Tuhan aku mau engkau sembuhkan saya. Tidak juga berkata demikian. Tapi dia berbalik.
Dia melihat bahwa ini Tuanku. Jadi kalau Tuanku ini mau, aku jadi sembuh. Tapi kalau misalnya Tuhan ini gak mau, ya aku gak bisa sembuh. Ini sudut pandang yang luar biasa. Lalu apa jawab Yesus? Aku mau. Nah, karena Yesus melihat orang sakit kusta ini tidak sombong. Tidak lagi dia mungkin dulunya berdosa sehingga dia mengalami sakit kusta. Tapi dia tidak menjadi arogan, dia tidak menjadi sombong. Dia mengakui keberadaannya dia rendah. Dia mengakui bahwa Yesus lebih tinggi. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuannya. Dengan demikian Yesus melihat kerendahan hati daripada orang sakit kusta ini. Jawabnya Yesus langsung loh. Gak tunggu ya, aku berdoa puasa dulu. Enggak. Tuhan Yesus gak doa puasa untuk menyembuhkan orang sakit kusta. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu jawab Yesus, aku mau. Dan dia langsung jamah. Nah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau orang sakit kusta tidak boleh bergaul. Tapi Yesus apa? Menjamah. Dan seketika itu, ia menjadi tahir. Ketika sudut pandang seseorang memandang Yesus sebagai orang, sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak Allah yang berkuasa, sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Raja di atas segala raja, maka sudut pandang itu akan mengubah keadaan orang itu. Seperti halnya dengan orang sakit kusta ini. Ketika dia memandang Yesus bukan hanya seorang penyembuh, bukan hanya seorang yang bisa membuat mujizat, tapi Yesus adalah Tuannya. Ini garis bawahi. Orang sakit kusta ini memandang Yesus sebagai Tuannya. Artinya Tuhan itu memiliki otoritas sepenuhnya akan hidupnya dia. Dia sebagai hamba. Tuannya ini berarti punya semuanya, punya hak semuanya tentang dia. Dan dia serahkan kembali. Di situ mengubah kehidupan daripada orang sakit kusta ini. Dan Yesus tersentuh dengan orang ini karena dia tahu memposisikan dirinya. Aku hamba Engkau Tuhan. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan Tuhan yang jahat. Dan ketika dia melihat seorang hamba ini, seorang sakit kusta yang mau merendahkan seperti ini, Yesus langsung, aku mau mentahirkanmu. Dan Alkitab mencatat seketika, immediately. Bahasa sakdek saknyet. Sakdek saknyet. Nah, ya itu bahasa itu paling enak gitu ya. Pas. Kalau seketika itu kayaknya masih kalem. Sakdek saknyet. Nah, ya gitu ya. Nah, langsung sembuh. Ini kan di Alkitab. Bagaimana sekarang? Banyak orang, ini perjanjian baru. Sekarang gak bisa, harus proses. Pakai obat ini, pakai ini. Proses, gak bisa. Tergantung sudut pandangmu kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Tapi tergantung point of view-mu. Bagaimana engkau memandang dia? We shall behold him. Kamu memandang dia sebagai apa? Kalau kamu memandang dia sebagai sang pembuat mujizat saja, sebagai sang penyembuh saja, ya tergantung. Harus nunggu antrian. Ya kan? Kalau dokter kan ngantrian kan? Itu kan tabib, harus nunggu antrian. Tapi kalau engkau mengubah sudut pandangmu, hatimu memandang Yesus sebagai apa? Dia Tuanku yang berkuasa atas aku. Walaupun ada antrian banyak, tapi ketika ada orang yang hatinya memandang Yesus sebagai Tuanku yang luar biasa, aku ini hanya hamba, langsung dipanggil nomornya ya hamba itu. Amin. Gak pakai antrian lagi, karena hambanya. Ya, satu orang ini kita belajar dari orang yang sakit kusta loh. Dia bisa memandang Yesus itu seperti Tuannya dia, yang berkuasa sepenuhnya atas hidup dia. Nah sekarang saudara dan saya, bagaimana saudara memandang Tuhan Yesus? Apakah engkau memandang Tuhan itu sebagai Tuanmu yang berkuasa sepenuhnya atas hidupmu? Belum
tentu. Ada yang ngantuk, ini belum tentu. Tunggu dulu, di satu sudut iya, sudut lain iya, sudut ini jangan. Ini bagianku, aku yang ngatur, aku yang nentukan. Itu bukan hamba. Itu engkau tidak memandang dia sebagai Tuhan. Namanya ketika engkau memandang dia sebagai Tuhan, dia berkuasa sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu baru namanya dia sebagai Tuhannya kita. Nah, hari ini bagaimana sudut pandang saudara tentang Tuhan Yesus Kristus? Itu akan mengubah kehidupanmu. Kalau orang kusta aja bisa memandang Yesus sebagai Tuhannya, yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus loh. Sedangkan saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara menyembah. Kita di sini menyembah selalu 30 menit terlebih dahulu dengan bahasa roh. Kok dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita tidak bisa memandang dia seperti Tuhannya kita? Kadang-kadang kita yang jadi bosnya Tuhan, memerintah Tuhan seenaknya. Tuhan berkati ini ya Tuhan, ini rencanaku, engkau berkati ya Tuhan. Berkati ini Tuhan, nanti ini ada ini berkati ya. Berkati, kami mau pergi melayani di sini berkati ya Tuhan. Nah, kayak memerintah. Sepertinya kita yang jadi bosnya Tuhan. Betul, mengatur, ya kan? Saya mau pergi ke ini Tuhan, saya mau ngadakan perjalanan keluar kota untuk bisnis ini. Tuhan berkati ya, kayak ngatur. Yang jadi bos nih siapa? Betul, seringkali kita seperti itu. Padahal saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Kok kalah dengan orang yang sakit kusta, yang tidak mengenal Tuhan, yang belum dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa memandang, matanya ini bisa memandang Yesus adalah Tuhanku. Garis bawahi, apakah hari ini engkau memandang Yesus sebagai Tuhanmu? Jawab sendiri, gak usah kasih tahu ke saya ya. Lalu kita baca lagi selanjutnya tadi. Setelah itu Yesus bertemu dengan seorang perwira ya, di Kapernaum ya, tempat lahiran Tuhan Yesus itu ya. Ada seorang perwira. Nah, di sini perwira ini mendapatkan dia. Saudara tahu perwira ini bukan orang Israel. Perwira ini orang Romawi. Ya, kalau dikatakan perwira itu orang Romawi. Orang Romawi ini tidak pernah mendengar Yesus. Tidak mengetahui siapa Yesus, bagaimana dia. Tidak kenal sama sekali. Tidak ada hubungannya. Tidak tahu cerita-ceritanya, dia nggak tahu. Tapi seorang perwira ini mungkin mendengar Yesus menyembuhkan. Tetapi artinya maksud saya, dia tidak kenal intim seperti murid-muridnya ya, yang mengikuti dia, followernya seperti itu kemana-mana. Orang Romawi, perwira Romawi ini hanya mendengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus hardik banyak orang yang kerasukan setan. Kemudian dia datang kepada Yesus. Dan ketika ia datang kepada Yesus, dia juga memohon. Nah, orang memohon itu apakah Yesus sembuhkan anakku? Apakah gitu? Enggak kan? Dia memohon, berarti dia dengan tunduk, dia merendahkan diri dan dia berkata, Tuhan. Nah, sama lagi. Kata-katanya di sana, Tuhan. Nah, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Dia berkata demikian. Satu hal yang sama dengan orang kusta tadi apa? Dia menyebut Tuhan Yesus apa? Tuhan. Nah, sama. Jadi sudut pandangnya adalah dia, orang perwira ini memandang Yesus sebagai bosnya, sebagai tuannya. Nah, ini yang penting. Kemudian dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan tidak menderita. Siapa yang sakit lumpuh? Istriku, hamba. Berarti dia sebagai perwira, dia memiliki banyak orang di bawahnya. Karena dia sebagai perwira ini, dikatakan perwira ini membawai mungkin sekitar 100 orang. Ya, membawai sekitar 100 orang. Dari 100 orang itu hanya bawahan prajurit. Tetapi yang sakit ini siapa? Bukan prajuritnya, tapi hambanya dia lagi. Lebih bawah lagi daripada prajurit. Yang sakit itu hambanya. Dan dia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang di bawahnya dia.
Lalu dia berkata, dia sangat menderita. Berarti dia ini memperhatikan hambanya ini sangat menderita. Ya. Dan Yesus langsung berkata apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Nah, Yesus sudah tergerak ketika dia datang dengan sujud dengan ini, Tuhan, aku memiliki seorang hamba yang lagi sakit. Ya. Menderita sekali. Kasihan. Nah, dia tahu ini perwira. Tuhan Yesus tahu ini perwira. Tapi dia mau memperhatikan hambanya yang dibawanya lagi. Dan dia mau datang kepada Yesus. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk memohon Yesus menyembuhkannya. Dan Yesus melihat itu saja. Yesus berkata, aku akan datang ke rumahnya. Lalu jawabnya dia apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, saya lagi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, kenapa dia berkata aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku? Karena dia memandang Yesus itu tinggi sekali. Dia memandang Yesus sebagai perwira. Dia punya bawahan prajurit. Dia punya hamba. Tapi dia memandang Yesus, engkau sebagai Tuanku yang berkuasa. Lebih tinggi kuasanya di atasku. Punya wewenang lebih dari aku. Nah, sebagai orang yang tahu urutan in order seperti itu, aku gak mungkin, gak layak untuk mengundang orang yang lebih tinggi tingkatnya, bintangnya lebih tinggi untuk datang ke rumahku. Gak pantas, gak layak. Aku gak bisa Tuhan terima seperti itu. Tuhan bingung. Ini orang tadi minta disembuhin hambanya. Aku mau datang. Sekarang kok dia menolak? Kenapa dia menolak? Ya. Kenapa tadi aku gak boleh datang ke rumahnya Tuhan? Enggak. Kemudian Tuhan Yesus mendengarkan lagi. Ya, mendengarkan lagi. Apa katanya? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, dia jelaskan, sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan berkata kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, mungkin yang sakit tadi, kerjakan. Kerjakanlah, dia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perwira ini berkata demikian, Yesus berkata, wow, ya. heran gitu ya dia. Dia berkata, nggak ada orang yang memiliki iman sebesar ini. Dia berkata kepada orang yang mengikuti dia banyak sekali dan dia menoleh kepada orang itu. Tidak ada orang yang memiliki iman sebesar orang ini. Di orang Israel pun tidak ada. Iman yang mana? Dia bukan orang percaya. Perwira itu bukan orang percaya. Iman yang mana? Ayo sekarang, iman yang mana? Dia belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia belum dibaptis. Dia belum terima Roh Kudus. Tapi kenapa Yesus berkata, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena apa? Yesus melihat di perwira ini, dia mengetahui urutan sebagai apa? Sistem dari kerajaan surga. Dia tahu kalau raja itu selalu punya apa? Wewenang. Raja paling tinggi, ya. Raja paling tinggi. Dan ketika raja itu paling tinggi, dia memiliki bawahan. Raja berkuasa sepenuhnya. Ya. Ketika raja mengutarakan perintah apapun, maka bawahannya itu akan melakukan. Dan dia berada di posisi urutan seperti itu. Dia sebagai perwira, dia punya komandan. Ada komandannya lagi. Dia punya bawahan. Dia punya bawahan lagi. Dia tahu. Caranya tahu. Nah, dia memandang Yesus sebagai apa? Raja. Orang yang sangat. Kenapa? Ada masalah? Ya. Dia memandang Tuhan sebagai raja yang luar biasa. Raja yang luar biasa, yang berkuasa.
yang berkuasa, sehingga dia ketika dia melihat bahwa Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, dia tidak pantas, tidak layak untuk menerima Yesus Kristus di rumahnya. Cukup katakan saja, ya, sepatah kata. Ingat waktu saya sampaikan tentang firman Allah, word keluar, firman itu jadi. Nah, Yesus melihat perwira ini mengerti tentang bagaimana beroperasionalnya kerajaan Allah. Seperti Allah mengutarakan, Allah speak the word, Allah berbicara tentang firman, maka firman itu jadi. Ya. Perwira ini tahu bagaimana caranya firman itu bekerja. Ya. Bagaimana caranya firman itu bekerja. Tidak perlu Tuhan datang ke rumah, cukup sampaikan saja sembuh, maka hambaku itu akan sembuh. Itu iman yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak ketika Bapak menyampaikan terang, jadilah terang. Nah, iman yang seperti Bapak itu ternyata dimiliki oleh perwira ini. Oleh karena itu Yesus berkata, aku tidak pernah menemukan, menjumpai iman yang sebesar ini. Sebesar apa? Imannya Bapak. Ya, waktu saya sampaikan di kemarin tentang Markus, di Markus tentang ketika Tuhan Yesus berbicara kepada pohon ara. Murid-murid kaget kalau pohon ara itu tiba-tiba jadi kering. Dan Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Have faith in God. Ya. Milikilah imannya Tuhan Allah Bapa. Iman seperti apa? Seperti perwira ini. Cukup sampaikan saja. Sampaikan firman-Mu. Utarakan. Jangan dan tak perlu datang ke rumahku. Nah, kalau saudara nggak mau, saudara kepingin pasti pendetanya ditarik ke rumah. Atau Yesus datang dong ke rumahku seperti ini. Jamah dong. Kalau nggak dijamah, nggak dipegang, nggak enak kayaknya seperti itu. Nggak apa? Ya. Banyak orang ya seperti itu. Harus dong, apalagi ke Pak Budi, kita sebagai hamba Tuhan sering kali diminta orang untuk berdoakan seseorang. Kok nggak ditumpang tangan, kok nggak diinikan, rasanya kok nggak enak seperti itu. Ya. Tetapi iman yang sesungguhnya adalah ketika speak the word, firman itu dikeluarkan, maka firman itu akan jadi. Inilah iman yang tidak pernah ada di orang Israel. Dan Yesus melihat iman itu ada di perwira ini. Dia heran, kok bisa? Lalu dia juga sampaikan, aku berkata kepadamu akan banyak orang datang dari timur, barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Artinya orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak masuk dalam daftar anak-anak kerajaan, yaitu orang Israel. Tapi mereka yang memiliki iman Allah Bapa itu akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dikatakan juga, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu kata Yesus kepada perwira itu apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita belajar dari dua orang ini. Seorang perwira memandang Yesus. Dia tidak menyebutkan, engkau anak Allah yang maha tinggi. Dia tidak menyebutkan, engkau adalah Mesias. Dia tidak menyebutkan demikian. Tapi dia berkata langsung, Tuhan. Nah, dia tahu posisinya. Dia di bawah, Yesus di atas. Tuhan. Dan ketika tahu seperti seorang kusta tadi, dia merendahkan dirinya. Dan dia berkata, gak pantas, gak layak kalau engkau datang ke rumahku. Cukup di sini saja, jangan ke rumahku. Bukan masalah rumahnya berantakan, enggak, bukan masalah di situ. Ya, mungkin kalau yang lain, jangan ke rumah, karena rumah saya berantakan. Jangan, takut ketahuan semua di rumahnya ada apa. Jangan ke rumah, gitu ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau berkunjung, jangan, belum waktunya, gitu ya, seperti itu. Karena belum beres-beres, takut. Ya. Tapi perwira ini bukan takut hal itu, tapi perwira ini berasa bahwa aku ini nggak pantas didatangi oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Cukup speak the word.
katakan sembuh, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus berkata, wow. Dan memang betul, ketika Yesus berkata, jadilah seperti yang kau percaya, dan itu terjadi. Dia memandang Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Apakah hari ini engkau memandang dia sebagai Tuhanmu yang berkuasa, yang memiliki otoritas sepenuhnya atas hidupmu? Bukan tertentu, bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah dia memiliki otoritas sepenuhnya itu? Kalau dia, engkau panggil Tuhan, engkau menganggap dia sebagai Tuhan yang memiliki otoritas seperti itu, maka saya percaya dalam nama Yesus, perubahan akan terjadi dalam kehidupan. Seperti yang dialami oleh dua orang ini. Sebagaimana pandangan kita kepada dia, itu mengubah. Apakah kita mau belajar dari orang yang sakit kusta ini dengan seorang perwira ini, atau kita mau belajar, mau meniru murid-muridnya di ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah, murid-muridnya ini mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Sudah sebut Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, dan maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah murid-murid itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kita lihat perbedaannya, betul? Ada perbedaannya kan? Orang kusta, perwira Romawi, dan murid-murid Yesus loh ya. Ini murid-murid Yesus yang dipilih oleh Yesus, murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus, yang follow Yesus kemana saja, mengikuti semuanya. Dan tadi waktu Yesus menyembuhkan orang kusta, mereka pun ada. Dan tadi ketika Yesus berkata kepada perwira itu, mereka pun ada, mengikutinya terus menerus, dan mereka melihat semuanya itu. Ya, tetapi tidak ada perubahan dalam pola pikir mereka. Dalam kehidupan mereka belum ada perubahan. Padahal mereka sudah mendengar Yesus terus-terusan. Firman-Nya Yesus mereka dengar semua. Di Bukit Zaitun semuanya mereka dengar. Kalau tadi orang kusta ketika dia memohon kepada tuannya, kalau Tuhan mau tahirkan aku itu bisa kalau Tuhan mau. Dan Tuhan mau, maka seketika sekonyong-konyong. Perwira itu demikian juga. Gak perlu ke rumah, katakan saja, maka pegawaiku itu, hambaku itu akan sembuh. Betul, sembuh, terjadilah seketika itu juga hambanya sembuh. Tapi ketika murid-murid mengikuti Yesus naik perahu, seketika itu juga malah justru ada angin badai. Sama seketikanya, sama sekonyong-konyongnya, angin badai. Bingung mereka. Ya, tapi nah ini kembali lagi, sudut pandangnya murid-murid tentang Yesus siapa? Walaupun mereka sudah tahu bahwa ini Tuhan, tapi point of view-nya mereka memandang Yesus sebagai siapa? Mereka sebagai apa? Mereka memandang Yesus sebagai bawahannya, dan mereka sebagai bosnya. Kenapa? Mereka jengkel. Yesus tidur di perahu, jengkel. Kok bisa-bisanya? Kok enak kamu tidur di situ ya? Kita ini susah payah mengeluarkan air supaya nggak tenggelam. Enak aja tidur di situ. Pasti ini apa? Makanya dia berkata, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nggak ada nada permohonannya itu nggak ada sama sekali.
Tidak ada itu sebagai dia, sebagai aku ini hamba. Yang tidur di Tuanku itu pantas tidur. Namanya Tuhan itu harus tidur. Pantas dong kalau Tuannya tidur. Tapi di sini murid-murid menganggap Yesus bawahannya mereka. Berapa lama tidak diceritakan, memang ini ayatnya sebentar aja sedikit. Tapi saya percaya itu adalah momen yang lama, cukup lama mereka bergejolak dengan badai itu, dengan air itu, ketakutan sendiri mereka cukup lama. Lalu mereka baru ingat juga dan berteriak, Tuhan tolonglah kami binasa. Nah, kita melihat sudut pandang mereka terhadap Yesus sangat salah. Kalau mereka seperti orang kusta, mereka seperti perwira ini memandang Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kemudian mereka tahu mereka ini hamba. Mereka ini harus pergi karena mengikuti tuannya ini. Nah, sang tuannya itu bukan tuan sembarang biasa-biasa tuan, tapi tuan di atas segala tuan. Itu sedang tidur nyenyak di perahu. Betul? Walaupun tiba-tiba angin ribut, badai luar biasa. Kalau point of view mereka tentang Yesus adalah tuannya mereka, mereka tenang aja dong. Betul nggak? Bosnya di situ kok. Dan bos ini bukan segala cuman bos-bosan yang di sini di dunia. Ini ya Tuhan, segala Tuhan yang ada di kerajaan surga. Raja di atas segala raja ada di kerajaan surga. Sedang tidur nyenyak di perahu yang digoncang-goncang dengan badai. Paham ya, bisa mengikuti ya. Kalau murid-murid memandang Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, mereka tidak akan takut. Mereka akan tenang. Apalagi Tuhan yang tadi yang punya otoritas, yang punya kuasa yang luar biasa. Kalau orang kusta langsung tahir. Jarak jauh antara rumah tempat perwira itu tinggal dengan Yesus jauh sekali. Tapi hambanya itu langsung sembuh dengan perkataan jadilah sembuh. Apalagi sekarang di daerah yang sama dengan perahu dan air. Bedanya berapa? Ini saja. Apakah tidak bisa terjadi? Tapi karena apa? Sudut pandang murid-murid ini memandang Yesus tidak sama seperti orang sakit kusta dan perwira itu. Makanya Yesus berkata, hai kamu, kenapa kamu orang yang kurang percaya nih? Kamu jadi takut. Karena apa? Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuannya mereka. Ya, ini di sini perbedaan murid-murid dengan perwira, dengan orang kusta. Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Tetapi orang sakit kusta dan perwira itu, perwira ini seharusnya posisinya jauh lebih tinggi daripada murid-murid ini. Ya. Tapi dia mempercayakan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ini. Maka dia percaya. Maka Yesus jawabnya apa? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya. Setelah itu Yesus bangun dan dia berkata, shh, tidak menghardik. Dia hanya shh, maka air itu yang langsung shh, tenang, teduh seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Baru mereka terbelalak matanya. Siapa nih? Ini siapa ya? Kok bisa ya? Angin aja takut sama dia. Kok bisa ya angin badai takut sama dia? Kok bisa ya angin badai taat sama dia? Ya kenapa kamu gak taat sama dia? Kalah dong sama angin dan badai. Ya. Angin dan badai aja digenai, langsung diam terus. Nah mereka enggak. Nah siapa saudara dan saya? Bagaimana point of view kita? Bagaimana sudut pandang kita kepada Yesus? Apakah dia sebagai Tuhanmu yang berkuasa penuh atas hidupmu? Dan itu Tuhanmu yang berkuasa penuh atas hidupmu itu sedang tidur. Mungkin perahumu sedang digoncang-goncang begini. Tapi Tuhan yang berkuasa itu, Raja di atas raja, itu ada dalam perahumu. Apakah dia tidak sanggup berkuasa melakukannya? Menghentikan semuanya itu? Ataupun kalau misalnya tidak dihentikan, kalau ada raja yang berkuasa itu,
pasti engkau tidak akan binasa. Amin. Tadi mereka langsung apa? Imannya apa? Tolonglah kami binasa. Lah, pandangan mereka kami akan mati. Nah, terjadi nanti sudut pandanganmu itu, imanmu kalau kamu binasa, maka terjadi seperti itu. Karena kamu kurang percaya. Tapi kalau kita percaya Yesus Kristus Raja dan segala Raja ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam hatimu, ada dalam rumah tanggamu, ada di dalam rumahmu, digoncang kayak apapun rumahmu, rumah tanggamu digoncang kayak apapun, kamu mengalami sakit apapun, kalau Raja di atas segala Raja itu ada di dalammu, tenanglah, karena Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Selama engkau menghormati Dia sebagai Raja. Tapi kalau engkau menganggap Dia sebagai bawahanmu, Tuhan tolong ini, Tuhan bersihkan ini, ya Tuhan, Tuhan bersihkan rumahku Tuhan, Tuhan kuduskan, semuanya disuruh kayak pembantu gitu ya. Tuhan murnikan hatiku, Tuhan bersihkan aku semuanya. Semuanya kita disuruh Tuhan yang bersihkan. Seharusnya yang membersihkan apa? Kita bongkar, Tuhan ini Tuhan gak suka ya, ambil Tuhan. Tuhan gak suka ya, ambil Tuhan. Kita yang bongkar hati kita yang bongkar rumah kita. Tanya kepada Tuhan, Tuhan suka gak sifatku kayak gini? Tuhan suka gak karakter kayak gini? Bukan Tuhan yang bersihkan, Tuhan bersihkan ya. Terus kita enak-enak tidur, bahasa roh, berdoa begitu, sembah Tuhan. Oh Tuhan bersihkan aku. Gak akan terjadi hal itu saudara. Sekalipun kau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau sudah berbahasa roh, tapi kalau engkau tidak mau mengeluarkan yang kotor itu, tidak akan bisa. Amin. Sudut pandang kita memandang Yesus hari ini harus berubah. Dia bukan hambanya kita, kita yang hambanya Dia. Dia adalah Tuhan kita, segala Tuhan. Dia berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Bahkan Dia berkuasa atas universe ini, atas seluruh dunia ini. Kalau kita ada di dunia ini kemudian digoncang-goncang di dunia ini, kalau Raja itu, Tuhan itu ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, janganlah engkau pernah khawatir sedetik pun. Tapi perlakukan Dia sebagai Raja, pandang Dia sebagai Raja, pandang Dia sebagai Tuhanmu. Itu nomor satu. We shall behold Him. Kita akan memandang Dia, kita akan melihat Dia, tetapi dengan sudut pandang yang seperti apa? Kalau kita memandang Dia hanya sebagai sekedarnya saja, ala kadarnya saja, kita tidak akan memandang Dia. Kalau kita memandang Dia sebagai pemberi berkat, penyembuh, penolong, seperti itu saja, hanya seperti itu saja. Tetapi kalau kita memandang Dia sebagai Tuannya kita, Rajanya kita, Tuhannya kita, Raja kita, maka Dia akan berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Bahkan angin pun, badai pun akan taat dan tunduk kepada Dia. Amin saudara. Kita mau belajar dari 3 orang ini, murid-murid, kelompok murid-murid. 1 orang penyakit kusta, seorang perwira, ya, sudah jadi murid Tuhan loh. Saudara juga sudah jadi murid Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan. Tapi gak jadi jaminan apakah engkau memandang Tuhan sebagai Tuhanmu. Belum jaminan. Kita belajar dari seorang yang berdosa, penyakit kusta, dan seorang perwira yang tidak mengerti soal Bible, yang tidak tahu tentang Alkitab. Tapi dia tahu urutannya. Tuhan, engkau sebagai Tuhanku. Ini penting. Pandangan mata kita harus memandang Dia sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, dan Raja kita. Kalau kita memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan Raja kita, terus menerus kita memandang Dia sebagai Raja kita, Tuhan kita, pasti Dia akan menyerahkan kerajaannya semuanya kepada kita. Kita ada dimanapun, Raja itu ada bersama dengan kita, dan Raja itu akan menjaga. Amin. Punya otoritas sepenuhnya. Amin saudara. Jadi kita mau tahu hari ini, satu pertanyaan saya lemparkan kepada saudara. Bagaimana sudut pandang saudara tentang Tuhan Yesus Kristus? Siapakah Dia? Apakah engkau memandangnya hanya sekedar juru selamat, sang penghibur, sang penolong, sang penyembuh,
sang pemberi berkat, ataukah dia sebagai Tuhanmu, Tuhanmu dan Rajamu? Itu akan mengubah kehidupanmu.